Ada yang ingat loh. Ya, jadi ada seorang yang ketika itu dia masih ingat ketika dibawa oleh ibunya ke kuburnya. Itu ada yang masih ingat. Nah, kalau saja manusia biasa masih mengingat peristiwa itu, ini kan momen besar ini, Bu. Ya. Nah, ada anak yang bisa 5 tahun bisa mengingat pernah dibawa ibunya ya ke kubur ayahnya, itu masih ingat. Ya, lantas ini bagaimana peristiwa dengan dibelah dada? Itu kan lebih dahsyat lagi. Ya, maka kalau saja manusia biasa masih mengingat peristiwa di umur 5 tahun, ya, lantas bagaimana dengan nabi, seorang nabi yang sudah disiapkan untuk menjadi nabi? Ya, dan Nabi Muhammad itu pertumbuhannya baik dari sisi fisik dan akalnya itu kan berbeda dengan yang lain, ya, dengan manusia yang lain. Maka ini di sisi itu, ya tentunya hati kita, perasaan kita, akal kita harus tunduk kepada apa yang diberitakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Termasuk di sini adalah yang diberitakan dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi. Nah, kemudian sekalian, ketika kemudian di usia 5 tahun tadi peristiwa dibelah dada itu terjadi, maka Halimah Sa'diyah, ya kita masuk di halaman 114, mengembalikan Rasul ke pangkuan ibundanya, yaitu Aminah, ya Aminah binti Wahab, yang kemudian bersama dengan ibundanya kembali ke pangkuan ibundanya, ya sehingga apa? Karena Halimah khawatir peristiwa itu berulang. Ini menggambarkan kalau Halimah nggak tahu kalau yang datang adalah ya Jibril. Ya, jadi intinya ada perasaan takut, ya perasaan khawatir. Demikian juga yang dirasakan oleh Halimah, dirasakan oleh suaminya, ya termasuk dirasakan oleh anak-anaknya. Maka dikembalikanlah Nabi kita yang kemudian hidup bersama dengan ibunya selama atau sampai umur 6 tahun. Berarti hanya berapa tahun, Bu? Kalau kita ambil yang 5 tahun hanya setahun. Ya, artinya singkat sekali. Ya, lahirlah Rasul tanpa kehadiran sang ayah, ya Abdullah, yang kemudian berada dalam pangkuan ibunya juga hanya maksimal sampai umur 6 tahun. Ya, berarti Rasulullah meninggal dalam keadaan apa, Bu? Statusnya yatim. Ya, hanya yang kemudian sebelum peristiwa wafatnya ibu Rasulullah, ya maka sempat Rasul diajak untuk ke Madinah yang saat itu masih namanya Yathrib. Ya, diajak ke Madinah. Kalau dalam buku disebutkan yaitu apa? Tujuannya berziarah, ya mengunjungi kuburan ayahnya. Jadi sang ibu membawa Rasul yang usianya masih muda itu, ya dibawa ke Madinah untuk apa? Ziarah kubur ayahnya. Tetapi Ibu sekalian, ini yang tidak disebutkan oleh penulis, ada tujuan lain yang dilakukan oleh ibu Rasul ke Madinah itu bukan hanya murni untuk apa? Ziarah kubur. Bayangkan, Bu, ya, Mekah Madinah itu kalau dalam buku disebutkan berapa nih panjang luasnya, jarak tempuhnya? 500 km. Ya, 500 km, dan itu tidak ada kereta, ya tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Kan 500 kilo dari Bekasi ke mana, Bu? Semarang. Atau bisa lebih dikit enggak? Ya, sekitar itu ya. Perjalanan yang kemudian ya, kalau musim dingin sekali, ya kalau itu terjadi pada musim panas juga panas sekali, itu kan gurun semua. Ya, kalau kita perjalanan kan enak, ada rest area dan seterusnya ya, ada belum kalau kendaraan misal dengan rata-rata semuanya pakai AC. Ya. Nah, Ibu sekalian, maka Aminah ibunda Rasul mengajak Rasul itu bukan murni ziarah kubur, tetapi apa? Untuk berkunjung ke saudara-saudaranya, karena bagaimanapun Aminah itu kalau dilihat masih ada paman-pamannya, masih ada keluarga besarnya di Madinah. Jadi ingin menghubungkan Rasul ya dengan apa? Dengan keluarganya di sana. Kalau dilihat nanti dalam, bahkan dulu pernah kita sampaikan ya, jadi keluarga Rasul itu kan berpencak, termasuk ada di jalur, termasuk di Madinah itu. Ya bahasa kita orang Indonesia, kita bawa anak ini, ya kita bawa anak kita ketemu dengan saudara-saudara kita, tujuannya apa? Bahasa yang terjadi apa? Biar tidak apa ya istilahnya, tidak padam api. Bahasa Sunda parung obor gitu. Wah, ya betul ya, parung obor ya.
Artinya kalau kapan-kapan kita ke Bekasi, kapan-kapan kita ke Jakarta, di sana ada saudara kita. Nah, oleh ibundanya itu dua seperti itu. Ya, bahkan para ulama menyatakan itu tujuan intinya. Jadi ziarah kubur itu bukan inti, Bu. Kalau dilihat dari buku ini, yang inti adalah justru ziarah kubur. Ya, padahal yang benar Ibu sekalian, walaupun betul ziarah kubur itu dilakukan, tetapi yang paling inti itu adalah, bayangkan ya, seorang ibu yang sudah kemudian tidak ada suaminya, punya anak masih kecil, masih ingin menyambung apa? Di Madinah itu ada saudara kita. Ya, ada harapan biar kemudian ada perlindungan, kemudian kalau ada apa-apa, ya seorang anak ketika sudah besar bisa apa? Bisa menyusul. Ya barangkali ketemu dengan ada pamannya, ada, kalau uwa itu apa, Bu? Bahasa Indonesia apa uwa itu? Kan kalau paman cenderungnya mamang gitu ya. Bahasa Sunda paman. Kalau uwa? Kan kalau di Jawa kan ada Pak De, ada Pak De, ada Pak Le. Pak Le betul ya? Pak Le, Pak De. Nah kalau di Indonesia paman itu uwa apa? Uwa. Om. Om. Ya, Indonesia bahasa Indonesia miskin ya, agak susah. Ya, baik. Ya, bahkan sekalian, Ibu pernah dengar salah satu pahlawan Indonesia, tokoh bangsa, ya termasuk bagian daripada founding father bangsa ini, ada namanya Dr. Muhammad Natsir. Pernah dengar ya? Ya, beliau pendiri Dewan Dakwah. Ya, saya mengajar di kampus Dewan Dakwah di STID dari 2006 ya, sampai hari ini masih ngajar. Pak Natsir itu, Bu, itu yang cerita putri beliau, Ibu Aisyah namanya. Ya, Ibu Aisyah itu kan Pak Natsir itu dulu beliau pernah jadi Perdana Menteri. Ya, beliau pernah menjadi menteri penerangan di eranya Bung siapa, Bu? Ya, Bung Karno. Ya, beliau seorang yang luar biasa, Bu, seorang yang zuhud. Bayangkan ya, seorang Perdana Menteri dan merangkap, kemudian sempat juga merangkap jadi Menteri Penerangan. Itu Ibu Aisyah putrinya cerita. Ya, kalau Abah, nyebutnya Abah. Ya, kalau Abah itu kan sekolah nih, Bu. Anak-anaknya sekolah. Ya, itu pada jalan kaki. Padahal Pak Natsir itu punya mobil, apa istilahnya? Mobil dinas. Ya, tapi ditanamkan ke anak-anaknya, tidak boleh mobil ini dipakai untuk urusan pribadi. Jadi anaknya jalan. Ya, yang kemudian ketika beliau itu kan diburu dulu di Indonesia, kan kasus PRRI dulu, Bu, yang Sumatera itu. Ya, Pak Natsir kan mengkritisi kebijakan pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat yang intinya terkait dengan pemerataan yang seterusnya lah. Ya, beliau kemudian tinggal di hutan-hutan gitu ya. Yang kemudian apa yang beliau lakukan? Itu ngajak anak-anaknya itu berkunjung ke saudara-saudaranya. Jadi intinya kalau ada apa-apa dengan ayah, ada apa-apa dengan abah, ini kita masih punya saudara. Ya, jadi dikenalkan tuh. Ya, saya kira ya, itu dilakukan bukan hanya mereka-mereka saja. Ya, termasuk barangkali kita juga begitu, Bu, ya. Kita juga begitu ajak anak-anak kita ketemu dengan ya saudara-saudara kita, ketemu dengan keponakan seterusnya. Biar kalau ada apa-apa masih masih punya keluarga, masih ada saudara. Nah, inilah yang dilakukan oleh Aminah, Aminah ibunda Rasul. Ya, maka tujuan utamanya ke Madinah, ke Yathrib, menempuh perjalanan 500 km itu bukan murni hanya ziarah kubur. Ya, bukan murni hanya ziarah kubur. Ya, tetapi apa? Ada misi yang lain, dan itu justru misi yang utama yang tidak disebutkan oleh penulis ini. Nah, oleh sebab itu, sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ketika kemudian sudah berkunjung, ya, yang kemudian sudah ziarah kubur begitu ya, yang kemudian apa? Bisa jadi karena tadi perjalanan begitu jauh, cuaca juga ya dalam kondisi saat itu entah musim panas atau musim dingin. Tapi kalau panas ya panas sekali, dingin juga dingin sekali, maka fisik Aminah kemudian ya ngedrop. Ya, beliau kemudian sakit, yang kemudian beliau akhirnya apa? Meninggal dunia di Abwa. Ya, Abwa itu ya antara Mekah dan Madinah. Ya, jadi ketika selesai dari Madinah pulang, nah di tengah jalan beliau kemudian wafat. Ya, maka di sini ada beberapa pelajaran sekalian. Yang pertama, Bu, adalah hukum silaturahim. Ya, ini yang penting.
Karena Aminah ini kan ingin apa? Silaturahmi, menyambung tali silaturahim, ya tali kekeluargaan ingin disambung. Ya tentunya kita sudah paham semuanya, menyambung silaturahmi atau menyambung silaturahim itu hukumnya adalah wajib. Ya, kenapa wajib? Karena memang Nabi mengancam ada orang yang memutus silaturahim. Ya, Nabi misal bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannah qati'un. Atau redaksi yang lain qati'ur rahmin. Ya, jadi Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ya, tapi beda kasusnya nanti, Bu. Ada orang yang sudah berusaha untuk nyambung, ya berbuat baik, kemudian mengatakan silaturahim. Ya, tapi kemudian oleh orang itu, oleh keluarga itu, kemudian apa? Orang tadi kemudian apa? Tidak dipedulikan. Setiap kali disambung oleh orang itu berusaha untuk diputus lagi. Nah, yang salah siapa, Bu? Ya, yang salah orang lain. Ya, sehingga ketika keluarga yang lain, ya ketika kemudian sahabat datang kepada Rasulullah, saya sudah berusaha. Kan ada hadis ya, sebaik-baik orang itu adalah yang menyambung tali silaturahim. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang pertama kali melakukan silaturahim. Ya. Nah, ketika kemudian sahabat itu tahu hadis yang tadi, belum berusaha untuk menyambung silaturahim. Tapi oleh keluarganya, kemudian bahasa kita yang ngapain kamu kesini? Udah jauh-jauh, Bu ya, jauh-jauh, kemudian bawa apa, Bu? Bawa kue khas kampung begitu ya. Kan kalau kita mudik kan yang kita, misal seorang kampung, ya saya akan mencari makanan kue begitu yang tidak ada di, ya misalnya di Bekasi. Artinya khas daerah lah ini dibawa. Ya misal ada orang, ya kemudian sudah jauh-jauh, kemudian tujuannya memang murni untuk menyambung silaturahim, tapi oleh keluarganya ya bisa apa disikapi dengan ketus. Ya ngapain jauh-jauh bawa ginian, di sini juga banyak, misal gitu ya. Ini kan udah capek-capek jauh bawa ya, capek-capek nyari, tapi kemudian justru ketus jawabannya. Ya maka kemudian sahabat itu menyampaikan ke Rasulullah, saya coba untuk menyambung silaturahim tapi suka ditolak terus. Saya sambung lagi, saya tolak lagi. Maka Nabi termasuk yang menyampaikan, ya bahwasanya apa? Sahabat yang seperti itu, yang berusaha untuk menyambung tadi, sudah tidak ada dosa. Kalaupun pada akhirnya harus putus. Ya kenapa? Sudah berupaya. Ya sudah menyambung. Sudah berusaha untuk apa? Menyambung silaturahmi tadi. Tapi apa? Ada pihak yang tadi yang kemudian justru baiknya seseorang, sikap seseorang yang baik, tujuannya untuk menyambung silaturahim, tapi apa bisa jadi salah paham. Ya kan banyak ya di kehidupan masyarakat itu, ya ketika nyambung silaturahim, ya ini ada seorang perempuan cerita, ya dia sudah lama tidak ketemu dengan saudaranya. Ya, jadi saudara itu apa beda ayah, jadi beda ibu satu ayah. Jadi ketika ayah masih ada hubungannya bagus silaturahim. Ketika sang ayah meninggal, kan beda ibu, Bu ya. Nah kemudian ketika akan menyambung silaturahim, nah pihak sini sudah menutup. Bahasanya apa? Kamu datang ke sini ingin warisan ya, nah gitu. Jadi ingin warisan. Jadi sudah lain ininya image-nya ya. Padahal tujuannya apa? Si anak perempuan itu untuk menyambung silaturahim. Nah makanya sekalian, dari kisah Ibunda Aminah ini, yaitu ibu Rasulullah SAW, ya pergi ke Madinah jauh-jauh itu bukan hanya murni untuk ziarah kubur, ya tapi untuk menyambung tali silaturahim. Kemudian pelajaran yang kedua Ibu sekalian, dari kisah daripada Aminah ibunda Rasul ini, kalau kemudian diambil poin terkait dengan ziarah kubur, berarti apa? Hukum ziarah kubur. Nah pertanyaannya Ibu pernah ziarah kubur? Pernah Bu ya? Sering? Ada seminggu sekali gitu? Oh enggak. Iya. Pas pulang Bu ya, misal pas pulang. Dalam ziarah kuburnya ini Bu, enggak misal bisik-bisik dengan penghuni kubur enggak? Ya misal abah atau mama atau nenek, ya doakan ya agar ini sukses bisnisnya. Enggak gitu kan Bu ya? Enggak ya. Atau misal bisik-bisik ya, kakek tolonglah minta ke Allah, kan kakek udah di dunia lain ini gitu ya.
tolonglah biar ini berikan kesehatan. Enggak begitu kan Bu ya? Baik, alhamdulillah kalau begitu. Jadi sekalian, terkait dengan hukum wanita ziarah kubur, yang pertama di antara ulama mengatakan haram. Ini kita kalau fikih itu nggak bisa hitam putih Bu ya. Ada beragam pendapat. Ada sebagian ulama menyatakan, ya ziarah kubur itu hukumnya apa bagi wanita adalah haram. Apa dasarnya? Dasarnya hadis yang sahih, Nabi menyatakan, ini baru satu pendapat nih Bu, jangan titik Bu ya. Jadi pendapat yang pertama, hukumnya apa? Haram. Dasarnya adalah sabda Nabi yang menyatakan, la'anallahu zawwaratil kubur. Atau redaksi yang lain, zairatul kubur. Ya, jadi Nabi mengatakan, Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Itu pendapat yang pertama Ibu sekalian. Pendapat yang kedua mengatakan tidak haram. Hukumnya boleh. Ya, adapun arti yang tadi ini kan bedanya terjemah nih Bu. Ya, kalau yang mengatakan haram diterjemahkan dengan wanita, Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Tapi kalau pendapat yang kedua, terjemah perlu direvisi. Yaitu apa? Wanita yang sering berziarah kubur. Jadi wanita yang sering berziarah kubur itu yang dilarang, tetapi apa? Menurut pendapat yang berikutnya tidak sampai haram, tapi apa? Makruh. Ya, misal ada orang yang saya lagi kangen dengan suami, ya pagi-pagi berangkat. Tiba-tiba pulang ke rumah siang harinya kangen lagi. Ya kayaknya kangen gitu ya. Nanti siang berangkat lagi. Ya berangkatnya kemana Bu? Ya ke kuburan. Setelah ketemu dengan suami di kuburan, kemudian ada perasaan tenang. Ya, berangkat, kemudian pulang lagi ke rumah. Tiba-tiba malam kayaknya, kangen banget. Jadi sehari bisa sehari sekali, bisa sehari 3 kali. Nah itu yang dilarang yang begitu. Yang dilarang yang begitu, yang kemudian ada luapan emosi. Ya, ada luapan emosi itu yang dikhawatirkan kan begitu Bu. Ya, yang dikhawatirkan itu apa? Mendapatkan ketenangan, tapi bukan dari Allah. Ya, mendapatkan ketenangan, dapatnya dari apa? Dari kuburan. Pokoknya kalau saya sudah ke kuburan suami, tenang aja. Syirik tidak nanti begitu. Nanti khawatirnya begitu. Ya, khawatir ada apa? Pintu syirik masuk di situ. Ya, sehingga ketika dikatakan, saya gelisah sekali nih, saya kemudian pokoknya merasa enggak tenang. Agar saya tenang, saya harus apa? Ketemu dengan kuburan suami. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi ziarah kuburnya sering. Kemudian yang tidak boleh itu apa Bu? Yang diharamkan, yang ada unsur tadi, ada luapan emosi. Begitu juga ada, atau misal tidak mampu mengendalikan diri. Ya, dalam arti ketika di kuburan nangisnya udah istilahnya kebangetan begitu ya, udah bahkan ada unsur apa Bu? Ada unsur histeris. Ya, sampai kuburannya di apa namanya Bu? Dicakar-cakar gitu ya. Atau juga ada sebagian kalangan yang berziarah kubur Bu, yang tadinya kuburannya itu tanahnya tinggi segini misal, jadi rata diapain? Ya, misal udah ini kuburan Pak Ustadz, kuburan Pak Kiai, ini udahlah kita ambil ya, kita ambil satu genggam buat berkah. Ya, nanti apa? Ada sebagian kalangan yang menganggap kuburannya itu mengandung berkah. Ya, yang tadinya tinggi itu habis tanahnya, dibawa. Nah, jadi sekalian, jadi pendapat yang pertama mengatakan haram itu dia murni, hanya literal tadi. Tapi ada pendapat yang lain, haram itu kalau tadi, ya kalau sampai ke histeris, kemudian sampai menangis ya berkepanjangan di situ, atau kemudian menganggap kuburannya mengandung berkah, itu haram. Ya, kemudian pendapat yang kuat Allah alam, ya ziarah kubur bagi wanita kalau unsur-unsur tadi tidak ada, hukumnya adalah boleh. Ya, jadi ibu misal mau, ya kalaupun misal sebulan sekali, ya tapi tidak mesti dijadwal Bu ya. Pokoknya saya akan ziarah kubur kalau Jumat Kliwon, nah itu yang nggak boleh. Ya, pokoknya kalau nggak Jumat Kliwon, ya tidak mau ziarah, itu yang nggak boleh. Jadi silakan ziarah kubur, ya tanpa harus ditentukan hari tertentunya. Ya mungkin ketika mudik, kayaknya terbersit nih, udah lama nih, ya udahlah ingin ziarah kubur, udah berangkat. Ya, jadi ibu sekalian, termasuk para ulama menyatakan jangan sampai ziarah kuburnya itu ada motif yang lain.
ya untuk ngalap